Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Alexander Severin beberkan apa yang dikatakan Luka Modric kepadanya saat memutuskan bergabung dengan AC Milan. Severin berbicara kepada Football Business Forum yang diadakan di Universitas Bocconi di Milan. Meskipun tidak menyebutkan namanya secara langsung, tetapi sangat jelas bahwa Presiden UEFA itu menyinggung tentang Modric. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan Press. Saya percaya bahwa di Eropa Anda masih bisa mendapatkan banyak uang. Seorang pemain yang tidak akan saya sebutkan namanya, tetapi datang untuk bermain di Milan dan berasal dari daerah saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak tertarik untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi ingin tetap bermain di level tertinggi selama mungkin, ungkapnya. Pervis Estupinan dinilai melakukan kesalahan yang tidak dapat diterima menurut sebuah laporan. Andrea Longoni melaporkan bahwa Milan selalu kesulitan saat menghadapi tim yang dengan level lebih lemah dari mereka. Dia juga menyoroti tentang keputusan Estupinan yang menjadi awal mula mimpi buruk. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Milan membuang permainan dengan keunggulan 2 gol dan kendali penuh. Seharusnya pertandingan itu dimenangkan. Dosa berat yang tidak mampu ditanggung oleh tim yang mengincar sesuatu yang signifikan. Ini bahkan lebih serius mengingat tim telah berulang kali tersandung saat melawan tim dengan level lebih rendah. Mereka kehilangan 7 poin dalam pertandingan melawan Cremonese, Pisa, dan Parma. Parma hanya mencetak 5 gol di Liga sebelum melawan Milan. Pertandingan berubah karena kesalahan luar biasa Estupinan tidak dapat diterima untuk levelnya. Dengan keunggulan pada bola, Anda tidak bisa kehilangannya seperti itu. Kita juga berbicara tentang seorang pemain yang hampir 28 tahun. Dia tidak bisa membuat kesalahan seperti anak muda yang tidak berpengalaman. Setelah itu, bahkan Parma mengurung mereka. Rossoneri tidak diberikan kesempatan untuk bermain. Penurunan yang mengkhawatirkan, masalah mental yang akan membutuhkan banyak perbaikan, ungkapnya. AC Milan membuang 2 peluang emas untuk mengamankan 3 poin saat ditahan imbang Parma akhir pekan kemarin. Setelah unggul 2 gol dalam 25 menit, Milan terlihat akan menang mudah pada laga di Ennio Tardini. Namun Rossoneri justru terlalu banyak memberikan ruang kepada Parma dan tuan rumah pun mampu memanfaatkan peluang mereka dengan baik untuk memaksa hasil imbang pada akhirnya. Benarnya Milan memiliki beberapa peluang besar untuk mengembalikan keunggulan mereka setelah gol penyama kedudukan. Pertama, Pulisic hanya 1v1 melawan Zion Suzuki, tetapi tendangannya masih melebar. Dan kemudian Alexis Saelemaekers yang gagal mencetak gol di gawang yang telah ditinggalkan oleh Suzuki. Komentator Mauro Suma pun tidak percaya dengan Diavolo yang membuang 2 peluang emas itu. Dia adalah komentator yang agak vokal dan keras, tetapi setelah kesalahan itu, dia seperti tidak mampu berkata-kata dengan kegagalan besar itu. Dikarenakan videonya akan menyebabkan masalah hak cipta, jadi kami tidak bisa menampilkan video tersebut ya guys. Kalian bisa nonton langsung di channel YouTube Serie A. Generali muncul sebagai kandidat pertama untuk mengamankan hak penamaan San Siro yang baru menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa klub berharap mendapatkan pemasukan sekitar 25 juta euro per musim untuk hak penamaan stadion mereka yang baru. Laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaan asuransi selalu lemah dengan sektor olahraga dan mengingat seberapa besar proyek San Siro yang baru ini. Juventus mendapatkan sekitar 10 juta euro per musim dari hak penamaan Allianz yang juga merupakan perusahaan asuransi lainnya, tetapi situasi ini berbeda. Pertama-tama, karena Milan dan Inter akan menggunakan stadion yang sama, maka jumlah pertandingan juga akan berkali lipat ganda daripada Juventus. Selain itu, stadion ini juga akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu proyek paling ambisius di Italia. Mengingat betapa sulitnya jalan yang dihadapi hingga pada akhirnya klub mampu membeli stadion bersejarah ini dari tangan pemerintah kota Milan. Matteo Pellegrino angkat suara tentang dirinya yang dirumorkan masuk ke dalam radar AC Milan untuk memperkuat lini serang bulan Januari. Pellegrino berbicara kepada Tele Lombardia setelah pertandingan melawan Milan tentang rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke San Siro. Namun dia meredakan rumor tersebut dengan menegaskan bahwa fokusnya adalah Parma. Berikut komentar sang penyerang disampaikan melalui Milan News. Saya menghabiskan waktu selama bertahun-tahun di Akademi Inter, tetapi sejujurnya saya tidak terlalu memikirkan itu. Saya memikirkan apa yang saya lakukan setiap hari dan terus meningkat. Itulah fokus saya. Tentu, senang mendengar rumor tentang tim seperti Milan, tetapi fokus saya adalah pada Parma. Saya memberikan segalanya untuk jersey ini dan mencoba melakukan yang terbaik, ungkapnya. AC Milan sangat tertarik memperpanjang kontrak Rafael Leao, tetapi bukan berarti dia adalah pemain yang tidak tersentuh untuk dijual. Leao kembali menemukan performa terbaiknya sejak kedatangan Massimiliano Allegri ke Milan musim panas kemarin. Belum pertandingan melawan Parma akhir pekan kemarin, penyerang Portugal itu juga menjelaskan bahwa dukungan dari Allegri sangat membantunya sejauh ini. Di tengah peningkatan performa ini, jelas tidak mengherankan jika Rossoneri mulai mempertimbangkan perpanjangan kontrak untuk Rafael Leao yang akan kadaluarsa pada tahun 2028.
Perpanjangan kontrak ini jelas akan menunjukkan kepercayaan penuh manajemen kepada sang penyerang untuk proyek yang akan dibangun klub untuk masa depan. Namun Matteo Moretto yang berbicara melalui video di YouTube justru menyatakan Rossoneri memang berniat memperbarui kontrak Leao untuk 2 atau 3 tahun lagi, tetapi strategi keuangan klub tidak akan berubah. Jika ada tawaran yang cukup bagus hadir di atas meja, maka manajemen akan mulai mengevaluasi kembali situasi sang pemain dan tawaran tersebut. Massimiliano Allegri mendapatkan kritikan keras setelah pertandingan melawan Parma dan dia dinilai seperti Sergio Conceição dan bahkan Paulo Fonseca. Franco Ordine berbicara untuk Corriere dello Sport tentang Milan yang menyia-nyiakan keunggulan 2 gol saat ditahan imbang Parma akhir pekan kemarin. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Milan yang Allegri masih dalam pembangunan. Proses transformasi dari roller coaster musim lalu baru setengah jalan. Rossoneri hanya bertahan sepanjang babak pertama melawan Parma dan Barnabe hanya butuh setengah menit untuk membalikan momentum. Milan lainnya yang gagap dan tidak disiplin, pemalu dan tidak terorganisir, tampak seperti Conceição atau bahkan Fonseca yang menderita kekalahan telak pertama dalam masa jabatannya saat menghadapi Parma. Ungkapnya, Allegri jelas paham masalah ini dan dia juga telah memberikan kritikan terhadap permainan anak asuhnya dalam wawancara setelah pertandingan. Namun harus ada perbaikan besar-besaran karena sudah beberapa kali Milan kehilangan poin melawan tim yang di atas kertas lebih lemah dari mereka. Akram Jadi dibandingkan dengan Francesco Camarda saat dirinya mencetak gol kemenangan untuk AC Milan U16 saat mengalahkan Inter akhir pekan kemarin. Jadi adalah pemain muda milik Milan. Dia menarik perhatian setelah mencetak gol untuk tim muda Rossoneri dan bahkan lebih banyak dari Camarda. Akhir pekan kemarin Milan U16 melawan rival sekota mereka dan Jadi bermain sejak awal. Pada menit ke-38, dia membuka skor yang pada akhirnya itu adalah satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut. Ayah sang penyerang angkat suara tentang sang anak dan dia justru menyatakan bahwa putranya hampir bergabung dengan Inter sebelum pada akhirnya berakhir di Milan. Berikut komentar ayah penyerang muda itu. Inter ingin mengontraknya, tetapi kemudian tidak ada yang terjadi karena Milan tiba. Kepala pemandu bahkan menelpon saya pada tahun 2018 menanyakan apakah kami tertarik. Saya sudah mengenalnya sejak lama, kemudian Akram juga adalah penggemar Milan sehingga tidak sulit untuk mengatakan ya. Ungkapnya. Massimo Calvelli bergabung dengan manajemen AC Milan tetapi kehadirannya tidak akan membuat posisi CEO Giorgio Furlani terancam. Matteo Moretto berbicara melalui video terbarunya di YouTube tentang kehadiran Calvelli di tubuh klub yang menggantikan Mark Dowley. Dia berkomentar tentang hubungan antara mantan eksekutif ATP dan CEO AC Milan yaitu Furlani. Berikut komentar sang jurnalis. Ada banyak pertanyaan tentang Furlani. Pada kenyataannya, hubungan antara Calvelli dan Furlani sangat baik. Furlani akan tetap di posisinya. Saat ini dia bukan petinggi yang kontrak akan berakhir, jadi ada jaminan pada perannya dan juga hubungan baik dengan Calvelli. Ungkapnya. Itu bukan laporan yang mengejutkan karena keduanya akan memiliki peran yang sangat berbeda. Belum lagi Calvelli juga tidak akan memiliki peran operasional dalam organisasi Milan. Seperti pendahulunya Dowley, dia akan berada di klub hanya sebagai perwakilan Redbird di dalam dewan direksi.